Berlatar pada Perang Dunia Pertama dengan menampilkan ratusan prajurit perang yang tewas secara sia-sia dan mengganaskan. Tidak jauh dari tempat tersebut, tepatnya di Von Barat, masih ada ribuan prajurit Jerman yang mencoba bertahan dengan serangan musuh, yaitu Prancis. Satu persatu dari mereka tewas menyusul yang lainnya. Lalu mayat-mayat para prajurit ini akan dikumpulkan. Tanda pengenal mereka diambil, seragam mereka juga dicopot, dijahit kembali dan dipakai oleh prajurit selanjutnya yang menggantikan mereka. Dan begitulah seterusnya. Kemudian scene berpindah ke Jerman Utara, tepatnya pada tahun 1917. Saat itu terlihat 4 orang remaja yang masih SMA, yaitu Paul, Albert, Muller, dan Ludwig yang terlihat sangat bersemangat. Saat itu Jerman Utara merekrut pemuda langsung ke sekolah-sekolah untuk dijadikan sebagai pasukan perang. Bagi keempat remaja ini, perang adalah sesuatu yang menantang. Oleh sebab itu, mereka nekat mendaftar sebagai pasukan, bahkan sampai rela memasukkan dokumen mereka. Setelah itu, ratusan calon pasukan muda ini pun dikumpulkan, didoktrin secara kuat. Mereka dipengaruhi semangat patriotisme dan nasionalisme oleh guru mereka sendiri. Sang guru menyampaikan pidato-pidato penuh semangat tentang kehormatan dan kewajiban untuk berjuang demi negara. Ia juga menggambarkan perang sebagai sesuatu yang mulia. Mendengar hal tersebut, calon pasukan muda ini pun makin semangat untuk pergi ke medan pertempuran. Sebelum berangkat, mereka pun diberi seragam terlebih dulu. Paul melihat kalau seragam yang ia terima bukan atas namanya. Ia tidak menyadari kalau seragam tersebut adalah milik pasukan terdahulu. Namun karena tak tahu apa-apa, Paul pun menerima seragam tersebut dengan sangat senang. Setelah itu mereka pun keluar sambil menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Sesaat setelah itu, mereka pun dijemput dan diberi senjata saat di perjalanan. Singkat cerita, pasukan muda ini pun akhirnya sampai di Von Barat. Mereka mulai merasakan suasana yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mereka bahkan terpaksa turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan ke medan perang dengan berjalan kaki, karena tenaga medis membutuhkan kendaraan. Saat di perjalanan, Panglima Perang mulai menekan mereka dan meminta mereka untuk bergerak lebih cepat. Disinilah untuk pertama kalinya mereka melihat ledakan secara langsung. Mereka segera memasang masker pelindung. Namun Panglima Perang malah meminta mereka untuk membukanya kembali karena serangan ini bukan serangan yang berbahaya. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di medan perang yang sebenarnya. Disinilah Paul dan teman-temannya mulai menyesali keberangkatan mereka. Mereka baru sadar kalau medan perang tidak sekeren yang mereka bayangkan. Di saat yang sama, keempat remaja itu juga bertemu dengan senior mereka yang bernama Katzinski dan mengajari mereka teknik untuk menghangatkan tubuh. Pada malam harinya, Paul dan Albert mendapat tugas menjaga parit. Ketika mereka melihat pasukan Prancis, mereka lalu mencoba menembaknya. Untung saja kepalanya dilindungi helm sehingga peluru tersebut tak menembus kepalanya. Melihat hal ini, Kat pun mencoba mengajari Paul bagaimana cara menyerang yang baik. Setelah menembak, mereka harus berpindah dari tempat sebelumnya. Schießen, verlagern, verstanden? Lalu tidak lama kemudian pasukan Prancis membombardir parit yang mereka buat. Seluruh pasukan Jerman berlarian dan berlindung di dalam bunker. Ich will heim. Alle paar Minuten verschiebt sich das Granatfeuer. Was heißt das? Und direkt dahinter rückt die Feuerwehr. Raus! Raus! Raus!
Keesokan harinya saat matahari terbit, mereka pun menemukan Paul yang tertimpa kayu dan segera menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, Kate dan Paul pun mencoba menenangkan diri di dalam parit yang telah hancur. Namun tiba-tiba seorang senior meminta Paul untuk mengumpulkan tanda pengenal pasukan yang tewas. Paul segera melakukan perintah seniornya, hingga akhirnya Paul menemukan sesuatu. Dan ternyata itu adalah Ludwig sahabatnya. Paul yang tak kuasa menahan kesedihannya pun memotong pengenal Ludwig sambil bercucuran air mata. Setelah kejadian ini, para prajurit kembali ke markas dan beristirahat. Mereka juga menerima surat dari orang-orang yang mereka cintai. Kate yang menerima surat dari istrinya tak sanggup membaca isinya dan meminta Paul untuk membacakannya. Dalam surat tersebut, istrinya berpesan kalau ia sudah mengirimkannya makanan. Namun sayangnya, mereka sama sekali tak menerima makanan tersebut. Sang istri juga berpesan pada Kate agar ia bisa pulang dengan selamat. Pada hari berikutnya, para prajurit ini ditugaskan untuk mencari 60 anggota muda yang hilang sejak kemarin. Mereka mulai menelusuri hutan dan hanya menemukan sisa ledakan beberapa waktu yang lalu. Ledakan tersebut cukup kuat hingga membuat tubuh korbannya berceceran dan tergantung di atas pohon. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga sampai di suatu tempat, Paul mencium sisa gas dan menelusuri tempat tersebut. Masken zu früh abgenommen. Ternyata 60 pasukan muda yang sedang mereka cari tewas di dalam sebuah ruangan tertutup. Kate pun meyakini kalau mereka terlalu cepat melepaskan masker hingga gas beracun itu membunuh mereka semua. Di tempat lain, kantor pusat militer Jerman menerima puluhan ribu nama prajurit yang gugur di medan pertempuran. Seorang pria bernama Erberger pun memberikan daftar nama tersebut dan mencoba meyakinkan pihak militer kalau korban sudah terlalu banyak. Mereka harus mengambil langkah agar korban tak bertambah lagi. Akhirnya pihak militer mencoba merundingkan hal tersebut. Beberapa hari setelah itu, seorang prajurit bernama Brickdorf menemui atasannya dan melaporkan bahwa pihak Prancis terus memberikan tekanan. Brickdorf meminta agar mereka melakukan langkah lain dan mengatasi hal ini. Atasannya mengatakan kalau mereka telah mengirimkan utusannya untuk merundingkan gencatan senjata. Sesampainya di tempat tujuan, para utusan ini pun segera menyatakan tujuan kedatangannya. Namun pihak Prancis tidak menerima tawaran itu begitu saja. Ia memberikan daftar persyaratan tanpa negosiasi dan harus ditandatangani sebelum 72 jam. Dan sebelum pihak Jerman menandatangani syarat tersebut, maka perang akan tetap berlangsung. Utusan delegasi Jerman kembali dan merundingkan hal ini. Melihat persyaratan tersebut, membuat Jerman merasa terpojok. Awalnya mereka menolak memenuhi persyaratan karena gencatan senjata dan kalah dalam peperangan sama saja bagi mereka. Namun lagi-lagi mereka harus mempertimbangkan korban yang berjatuhan. Diketahui setiap bulannya Amerika Serikat mengirimkan 250.000 pasukan untuk membantu Prancis. Dan hal itu membuat pasukan Jerman akan tetap kalah. Sementara itu di medan pertempuran, pasukan pun diperintahkan kembali ke parit untuk melanjutkan perperangan. Saat itu bertepatan dengan musim dingin, yang membuat para pasukan muda ini mulai mengalami depresi. Sesaat kemudian, mereka diperintahkan untuk keluar dari parit dan bergerak maju. Meski dengan peralatan seadanya, pasukan Jerman berhasil menerobos masuk ke dalam parit Prancis dan menghabisi mereka satu persatu.
Namun tidak lama setelah itu, mereka merasakan getaran yang cukup kuat. Dan rupanya, getaran itu berasal dari 3 tank. Tank tersebut terus bergerak maju, menembak dan melindas pasukan Jerman. Pasukan Jerman yang tersisa tak mau menyerah begitu saja dan mencoba menembak tank tersebut. Namun di belakang tank terdapat puluhan pasukan Prancis dengan senjata penyembur api dan menyembur mereka dengan senjata tersebut. Pasukan Jerman yang hampir kalah pun mencoba untuk mundur dan mengamankan senjata mereka. Ketika Paul ingin berlari, tiba-tiba ia terkena ledakan dan terjatuh ke sebuah lubang. Di dalam lubang tersebut, ia bertemu dengan seorang pasukan Prancis dan tanpa ragu Paul pun menusuknya berkali-kali hingga membuat pria Prancis itu sekarat. Namun sesaat kemudian, Paul menyesali perbuatannya. Ia merasa bersalah dan merasa pasukan Prancis itu sama seperti dirinya. Akhirnya Paul pun mencoba menyelamatkan pria tersebut. Namun sayangnya pria itu akhirnya meninggal dunia. Paul memeriksa kantongnya dan menemukan foto istri dan anaknya. Hal ini pun membuat Paul semakin menyesal dan berjanji suatu hari nanti akan menemui mereka. Malam harinya setelah kedua pasukan meninggalkan wilayah tersebut, Paul meninggalkan lubang dan kembali ke markas dengan melewati korban yang berjatuhan. Sementara di tempat lain, pihak delegasi Jerman dan Prancis kembali melakukan pertemuan. Akhirnya kedua belah pihak pun menandatangani gencatan senjata. Setelah menandatangani dokumen, gencatan senjata akan dimulai dalam 6 jam, yaitu pada jam 11, hari ke-11 dan bulan ke-11. Der Waffenstillstand tritt ins... Paul yang baru saja sampai di markas melihat para pasukan yang kegirangan karena mendengar berita perang akan berakhir. Saat memasuki markas, ia tak melihat temannya. Ia pun segera pergi ke rumah sakit. Di sana terlihat para dokter yang sibuk mengobati korban dengan peralatan seadanya. Di luar masih banyak korban yang belum diobati, salah satunya Jaden yang tertembak di kakinya. Paul pun segera mendekati Jaden dan meyakinkannya kalau ia akan baik-baik saja. Kemudian Paul kembali ke dalam untuk mengambil makanan. Setelah itu, ia kembali keluar dan memberikan makanan tersebut pada sahabatnya. Namun Jaden yang depresi dan putus asa malah menyakiti dirinya sendiri hingga ia pun meninggal. Keesokan harinya, gencatan senjata pun resmi diumumkan dan akan berlaku mulai jam 11 siang hari ini. Kat tidak menyangka kalau penderitaan mereka akan berakhir dan kembali pada keluarga mereka. Sebelum pulang, Kat dan Paul yang bosan dengan makanan militer nekat mencuri ke kandang peternak setempat. Saat melancarkan aksinya, sialnya Paul ketahuan oleh anak peternak tersebut. Untung saja mereka bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Mereka pun mendapatkan beberapa butir telur dan memakan telur itu dalam perjalanan pulang. Sesaat setelah itu, Kat pergi ke dalam hutan untuk buang air kecil. Rupanya anak peternak tadi mengikuti mereka.
Kesal karena telurnya dicuri, bocah itu pun menembak Kate tepat di bagian perutnya. Paul yang mendengar tembakan itu segera menyusul ke dalam hutan. Melihat Kate yang hampir sekarat, Paul membopongnya kembali ke markas. Mereka sempat meminta tolong pada pasukan yang lewat, namun sayangnya pasukan tersebut mengabaikan mereka. Sesampainya di rumah sakit, rupanya Kate tak bisa bertahan karena anak tersebut menembak tepat di bagian hatinya. Kate pun akhirnya meninggal dunia dan Paul tak menyangka sahabatnya akan tewas sia-sia seperti itu. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba pasukan Jerman kembali dikumpulkan. Mereka diperintahkan untuk merebut wilayah Lateri yang saat ini diduduki Prancis sebelum gencatan senjata tiba. Wollt ihr als Soldaten und Helden empfangen werden? Lathier gehört in deutsche Hand. Wir erobern die Ebenen noch vor 11 Uhr und beenden diesen Krieg mit einem Sieg. Tidak sedikit pasukan yang menolak, namun mereka dipaksa untuk segera kembali ke medan pertempuran. Di sini Paul juga sempat berpapasan dengan seorang pasukan remaja yang terlihat jauh lebih muda darinya. Dengan berat hati, akhirnya pasukan Jerman pun menuju wilayah Lateri. Sementara di tempat lain terlihat pasukan Prancis yang sedang bersantai menikmati makanan dan minuman mereka. Tidak lama kemudian, pasukan Prancis pun mendeteksi serangan musuh hingga mereka menyerang balik dan pertempuran hebat pun kembali terjadi. Attaquez! Attaquez! Di tengah perperangan, Paul melihat seorang prajurit Prancis mencoba menghabisi remaja tadi. Ia pun menyerang balik, namun tidak lama kemudian seorang tentara Prancis menyerangnya dari belakang. Pria Prancis itu kembali bangkit dan mereka saling dorong yang membuat mereka jatuh ke dalam bangker. Di sini keduanya terlihat sudah sangat lelah dan tidak ingin lagi saling menyerang. Namun tiba-tiba seorang tentara Prancis pun menusuk Paul dari belakang. Sesaat setelah itu, waktu gencatan senjata pun telah tiba. Dalam hitungan detik, perang pun telah berakhir. Paul yang menahan rasa sakitnya mencoba keluar dari bunker. Ia melihat tidak ada lagi pasukan yang saling menyerang, yang ada hanya sisa-sisa bekas perang. Tidak lama kemudian terlihat anak muda tadi yang selamat dari perang tersebut. Ia diperintahkan untuk mengumpulkan tanda pengenal prajurit yang telah tewas, persis seperti yang dilakukan Paul di awal perang. Saat melihat jenazah Paul, pasukan muda itu melilitkan sal ke lehernya sebagai tanda penghormatan. Dan film pun berakhir. Perang Dunia Pertama berlangsung dari tahun 1914 sampai dengan 1918. Dalam jangka 4 tahun itu, tercatat 3 juta pasukan yang bertempur di front barat meninggal dunia karena hanya memperebutkan lahan beberapa ratus meter saja.